Halo, halo, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali kami bisa menjumpai Anda semua di awal pekan ini dan saya Hersubun Arif. Dan saya Agileta, terima kasih teman-teman sudah bersama kita. Kita jumpa lagi dan sepertinya kita akan meneruskan situasi, memberitakan situasi yang ada di Aceh. Karena sepertinya Yes, dan teman-teman tentu saja kita membaca berita di balik beritanya ya, Mbak Agi. Kan kalau waktu kunjungan Pak Prabowo kemarin ke Aceh itu kan sudah banyak juga warga yang memasang bendera putih ya, Mbak Agi. Ya, ini tanda mereka udah nyerah lah dengan situasi itu. Tapi katanya sekarang makin banyak ya, Mbak, pemasangan bendera itu ya. Iya, jadi kalau yang waktu itu adalah ketika pekan lalu ya, ketika Iya. kedatangan Pak Prabowo, dia Hmm. dari Rusia kan langsung ke Kuala Namu dan Ya. langsung yang pertama kali dikunjungi itu ke Aceh gitu. Hmm. Dan salah satunya ke Aceh Tamiang. Hmm. Dan di sana memang ada bendera putih, tapi tidak semasif sekarang ini. Hmm. Jadi hari Ahad, artinya berarti kemarin ya, tanggal 14, itu di sepanjang jalan dari Aceh menuju ke Medan, itu orang sudah menancapkan bendera putih dan satu orang itu bisa membawa banyak tongkat yang dimana di ujungnya itu sudah terpasang bendera putih untuk diikatkan di berbagai tempat. Hmm. Bahkan yang paling viral itu adalah ketika ada seorang bapak yang menaiki sebuah jembatan, tentu saja itu jembatannya juga sudah rusak gitu, Hmm. dan kemudian di pucuk jembatan itu dia mengibarkan bendera putih. Itu Hmm. benderanya cukup cukup lebar gitu ya, cukup besar untuk kemudian difoto. Hari ini Aceh sudah menyatakan sikap untuk dibantu oleh dunia internasional. Kami sudah mengibarkan bendera putih dengan bermakna kami sudah menyerah tentang hal tsunami ini. Bukan menyerah dengan negara, tapi menyerah dengan keadaan tsunami yang sekarang yang tidak bisa kami berbuat apa-apa lagi. Kami butuh bantuan dari dunia internasional untuk membantu Nanggau Aceh Darussalam. Sekian, terima kasih. Mahkamah Nasional. Tak bantu Aceh dengan bencana ya. Tak bantu Aceh. Tak bantu Aceh dengan bencana. Dan selain itu juga bahkan pemuda, ibu-ibu apa dan sebagainya itu ditancapkan di mana saja Mas MC, di depan toko-toko yang masih dipenuhi lumpur dan masih ya yang masih keadaannya memang masih sama sekali belum tersentuh lah kan, banyak sekali daerah yang walaupun itu ada di tengah kota tapi tampak memang masih belum tersentuh. Bagaimana bisa dipulihkan kalau seandainya air tidak ada? Yang kalau saya mengalami sendiri banjir di daerah Jabodetabek, pernah meliput juga banjir yang sampai sedada seleher apa, dan mengalami juga banjir itu sendiri. Biasanya kalau di Jakarta ketika air masih belum pulih kita bisa membeli. Jadi saya punya pengalaman membeli satu tangki itu 700.000 gitu hanya untuk membersihkan rumah dan kemudian bisa disemprotkan. Tapi kalau di sana walaupun orang punya uang, uang itu nggak berguna, tidak bisa dibelikan air, tidak bisa dibelikan makanan, jadi hanya mengandalkan bantuan dari luar. Nah, situasi ini dan sekarang, coba Mas Esu kita hitungnya, mulai hujan lebat itu sekitar tanggal 22 November. Dan kemudian diikuti dengan pertama kali adanya banjir bandang itu pada tanggal 26 November, diikuti 27, 28, dan kemudian susulan lainnya yang lebih kecil. Tapi yang besar itu saja itu sudah memporak-porandakan. Dan yang ikutannya kalau ada gempa dan kemudian ada gempa susulan. Ini ada banjir bandang, kemudian ada banjir bandang kecil lainnya. Itu terjadi setiap kali turun hujan lebat lagi. Dan sementara sekarang ini sedang hampir tiap hari itu hujan. Gitu. Jadi bisa dibayangkan kalau seandainya kantong-kantong, jangankan yang pedalaman ya, seperti misalnya di Lintang bawah itu di Aceh Tamiang, yang di tengah kota pun banyak yang masih belum tersentuh. Jadi saya bisa membayangkan ya, kita misalnya punya anak kecil, punya bayi, punya orang tua yang sudah banyak kan. Saya pernah mengalami juga mengalami ada orang tua yang harus memakai kursi roda yang segalanya tergantung kepada kita. Mau diletakkan di mana, mau ditaruh mana, yang tempat yang aman. Di tenda-tenda juga kita harus ada sensor, harus ada. Jadi sangat-sangat menyedihkan situasi saat ini. Sementara bantuan belum tentu mereka sudah menerima bantuan. Kalau sebenarnya pun ada bantuan, itu kan belum tentu bisa mencakup semuanya begitu. Biasanya memang pakaian dan makanan yang lebih banyak, tapi yang dibutuhkan sekarang lebih banyak adalah misalnya makanan yang bisa bertahan selama beberapa pekan, beberapa bulan, dan sekarang ini sudah tanggal
sudah tanggal berapa ini Mas Heru? 15 ya. 15 sekarang ya. Yang artinya sudah 20-an hari, menjelang 21 hari, berarti sudah 3 pekan. 3 pekan orang yang di sekelilingnya lumpur, terus kemudian juga banyak yang belum masuk ke tenda-tenda pengungsian karena sangat terbatasnya tenda tersebut. Mereka masih ada berada di rumah-rumahnya, kita bisa bayangkan. Mereka membayangkan kapan bantuan ini datang, jadi nggak heran bendera putih itu dinaikkan, tujuannya adalah meminta bantuan internasional. Mereka menjerit agar internasional itu melihat keadaan mereka. Ya, jadi ini mereka sudah memasang bendera putih ini kan artinya mereka sebenarnya udah betul-betul menyerah ya, Mbak Agi. Dan soal tapi kan sampai sekarang wacana soal bantuan dari luar negeri itu kan sampai sekarang pemerintah masih bergeming ya, dan pusatnya posisi masih nggak berubah. Tapi sekarang kan pernyataan semacam itu bukan hanya dari Aceh, Mbak, juga dari Sumatera Utara udah mulai muncul juga suara-suara agar dibuka itu pintu bantuan dari internasional kan? Iya betul, dan sekarang makin banyak wartawan asing yang datang ke sana gitu. Jadi memang di Jakarta sendiri kan sebetulnya banyak sekali koresponden asing ya. Dan kalau sebelumnya itu hanya media tertentu saja gitu yang terjun ke lapangan, sekarang ini makin banyak yang kemudian meliput, dan terutama itu di Aceh. Mereka melihat kondisi yang sebenarnya. Dan bahkan ada satu, saya amati, ada satu Mas Evi, dan ini viral ke seluruh dunia. Ini ada akun The Real Tarsan, N-nya aku double belakangnya, akun The Real Tarsan, yang dia ini sebelumnya bukan meliput, mengunggah. Jadi ini dia adalah petualang begitu, dan ini sangat terkenal. Dia itu mengunggah petualangannya itu di Sulawesi misalnya, di daerah-daerah yang indah di Indonesia, dan setiap kali orang menanyakan itu ada di mana, saya harus ke sana gitu. Itu harus masuk ke dalam list, masuk ke dalam bucket adventure saya begitu. Jadi dia termasuk yang mempromosikan tempat-tempat wisata alam gitu yang ada di Indonesia, bahkan tempat-tempat yang sepertinya itu tidak banyak dikunjungi dan kemudian terungkap. Nah, sekarang ini dia membuat unggahan itu yang dari drone, jadi semacam rekaman dari drone bagaimana penggudulan itu terjadi di Sumatera, dan di situ terlihat betul sangat masif penggudulan tersebut, sangat nyata dan terlihat sangat faktual begitu. Sementara di sebelahnya dia ambil sedikit itu daerah yang masih terlihat hijau. Padahal hijau itu kalau ada rekaman dari atas dari drone itu kalau seandainya tidak di zoom in begitu kan tidak terlihat hijaunya itu, apakah itu masih berupa hutan asli gitu ataukah dia sudah berupa perkebunan kelapa sawit. Tapi yang jelas yang dia potret itu adalah memang bukan perkebunan yang sudah ditanami sawit, tapi memang mungkin terjadi land clearing atau apa di situ. Tapi orang kalau melihat, terutama orang luar gitu ya, akan melihat itu bagaimana daerah hutan itu digunduli sedemikian rupa. Ini yang kemudian membuat komentar banyak sekali dibagikan di berbagai akun-akun para pesohor dan sebagainya, dan mereka memberikan komentar. Jadi memang sebetulnya bencana yang terjadi di Indonesia itu sudah sangat-sangat diketahui oleh pihak luar. Seperti Mas Elvi juga bilang, kalau seandainya pun kita tidak membuka bantuan dari pihak internasional pun mereka sudah tahu ya apa yang terjadi di sini. Seandainya sebagai latar belakang bahwa kita takut ketahuan bahwa terjadi deforestasi besar-besaran di sini, terjadi pembalakan liar, terjadi kong kali kong apa dan sebagainya, mereka kan pasti akan menelusuri itu lewat jalur-jalur yang bisa mereka bekerja sama, gitu kan, baik itu misalnya lewat LSM, baik orang-orang person penduduk setempat, masyarakat adat dan sebagainya yang mau diwawancarai dan sebagainya. Sebetulnya baik di Sumatera, di Kalimantan, di Papua, di Sulawesi, itu kan banyak sekali tokoh-tokoh adat yang selama ini direkam oleh akun-akun yang peduli kepada lingkungan. Tapi kan memang itu tidak naik, Mas Herfi, tidak naik, menjadi viral. Sekarang ini apa yang terjadi soal hubungannya dengan bendera putih itu tadi, itu juga sekarang sudah viral ke dunia internasional. Ya. Nah, kalau yang tadi kan yang kita belum bahas tadi yang Sumatera Utara ya, yang bahwa ada seorang anggota DPRD juga itu menyerukan agar ya bantuan dari internasional dibuka gitu, karena ternyata situasinya juga tidak baik-baik saja di sana gitu.
Iya, iya, anggota DPRD itu dari fraksi Partai Nasdem ya, Mas Nasdem Ensu. ya, iya, iya. Ya, dan ini viral banget ya. Hmm. Jadi coba saya bacakan ini dari mood.jakarta. Ini banyak sekali bisa ditemukan di banyak akun gitu. Anggota DPRD Sumut ini namanya Berkat Kurniawan Lauli. Di depannya namanya ada PDT. Mungkin dia seorang Pendeta pendeta ya. ya. Ini Iya, orang Nias betul. ini kalau lihat namanya Lauli ya. Hmm. Iya, betul ya, seperti Menteri Hukum kita dulu kan dari Nias juga ya. Ini dia mengatakan, kalau bencana Sumatera tidak ditetapkan sebagai bencana nasional, maka Nias harus merdeka dari Indonesia. Ini dia katakan pada hari Jumat kemarin, pekan lalu ya. Ini dia mengatakan di depan masa aksi Horas Bangso Batak. Masa aksi itu sekitar 500 orang ini di Medan yang dipimpin oleh koordinator aksi Lamsiang Sitompul, yaitu Ketua Umum Horas Bangso Batak, Bangso mungkin bangsa mungkin ya Mas Ensu. Kemudian didampingi oleh Johan Merdeka, Ketua Umum 1 Betor, Ahmad Rizal, Ketua LSM Penjara Indonesia, Ustadz Martono dari FKIB, dan Wage Nainggolan, mahasiswa Universitas HKBP Nomensen Medan. Jadi ini lintas organisasi begitu. Kami masyarakat Nias menyatakan kalau Presiden tidak menetapkan bencana alam ini bukan bencana alam nasional, kami menyatakan kami harus merdeka dari Indonesia. Setuju! Kenapa? Karena sejak bencana alam terjadi di Sumatera Utara, kami masyarakat Nias jadi miskin. Harga sembako kami melambung tinggi. Cabai aja 300.000 per kilo Bapak Ibu dilihat sekarang. Dan ekspedisi harus berangkat dari Medan menuju ke Padang untuk bisa berangkat dari Padang ke Pulau Nias. Dan itu sekali seminggu. Bayangkan. Mereka menyerukan agar supaya dibuka bantuan internasional itu. Ini Sumut saja sudah keadaannya seperti itu, apalagi di Aceh dan juga di Sumatera Barat. Bahkan saya dengar Sumatera Barat itu ada operasi penyelamatan itu sampai sekarang juga daerah longsor dan kemudian daerah bencana di sana namanya Galondo ya kalau tidak salah ya Mas. Galodo. Ya. Galodo, ya betul Galodo. Itu masih deras loh. Kalau melihat dari video-video masih deras. Jadi operasi evakuasi masyarakat yang terisolir melewati sungai-sungai itu masih berat gitu. Jadi ya wajar ya. Kita mungkin tidak mengalami, jadi tidak begitu tahu situasi yang sebenarnya. Tapi ketika mereka berpihak seperti ini, dan kemudian coba banyak sekali sekarang kalau kita amati yang membandingkan, misalnya seperti gempa di Jogja pada tahun 2006, yang dimana tidak ditetapkan sebagai bencana nasional. Jadi kita nggak usah membandingkan dengan tsunami deh, bencana yang di Jogja saja, gempa yang di Jogja saja. Ketika itu serta-merta begitu ada berita tentang gempa di Jogja, SBY langsung menginap 3 hari di sana. Coba kita cari jejaknya, banyak sekali yang menceritakan soal itu. SBY langsung menginap di lokasi bencana itu untuk memantau langsung pelaksanaan di sana. Yang kita tahu kalau seandainya petinggi yang di atas itu sampai ada di tempat, mana ada yang berani main-main. Takut dicopot mereka. Ketika itu belum ada BNPB ya, tapi kan ada ada aksi-aksi tanggap bencana yang memang sudah dimiliki pemerintah. Dan kemudian sesudah itu ketika dia kembali ke ibu kota harus melakukan tugasnya sebagai presiden, dia langsung memerintahkan JK untuk langsung menggantikan dia untuk tinggal di Jogja, untuk menetap sementara di Jogja. Jadi bagaimana pemerintah memang tanggap kebencanaan di masa SBY mungkin lebih baik ya dari sekarang gitu. Sehingga sekarang ini orang membanding-bandingkan dan kemudian mempertanyakan ini hanya sekedar administrasi begitu. Kenapa tidak dibuka begitu bantuan internasional tersebut? Toh masih tetap bisa diawasi dan masih tetap bisa dibatasi. Kalau itu hubungannya dengan soal kedaulatan, kan alasannya itu soal kedaulatan. Bagaimana mungkin dari tanggap bencana itu bisa kemudian ada pihak asing yang kemudian menyerang kedaulatan kita dan sebagainya begitu. Iya. Yang belakangan ini kemudian muncul banyak sekali itu ya kisah-kisah lama gitu ya, yang dilakukan oleh pejabat tinggi-tinggi kita menghadapi bencana. Salah satunya sekarang ini lagi viral juga potongan-potongannya. Rupanya ini
diambil dari buku yang ditulis Fenty Effendi kita. Kenal Mbak Ya, Adi, kenal ya dulu kita sama-sama dari RCTI Mbak Fenty. ya di Ya. Metro TV dulu juga ya, sampai Santi ya. Jadi di situ cerita bagaimana ketika malam terjadi gempa itu Pak Yusuf Kala itu mengumpulkan para petinggi negara yang termasuk dari Departemen Kementerian Sosial dan sebagainya. Kan malam itu kan Pak baru sering merintahkan untuk obat-obatan tuh. Katanya kan itu hari Minggu ya kalau nggak salah itu ya kejadiannya ya. Pas itu Pak Yusuf Kala itu merintahkan sudah tengah malam katanya karena nggak ada yang jaga lagi gudang-gudang obat-obatan. Pak Ya. Yusuf Kala langsung perintahkan itu tentara untuk tembak aja itu apanya gembok-gembok Gembok, obat-obatan langsung diambil saja nanti dihitung jumlahnya berapa pemerintah yang akan bertanggung jawab membayarnya kan begitu. Dan ketika misalnya ada aparat yang ketakutan Pak Yusuf Kala menyatakan saya wakil presiden kalian ASN turut jalankan perintah saya kalau ada konsekuensi hukum yang masuk penjara saya bukan kalian itu langkah-langkah seperti itu luar biasa itu jadi memang pasang badan iya pemimpinnya. pasang badan dalam situasi ada urgensinya ada situasi darurat dan sebagainya kita tidak ingin membanding-bandingkan itu cuman maksudnya belajar dari pengalaman ya sebenarnya hal semacam itu bisa dilakukan ketika seorang leader kan dalam hal ini misalnya katakanlah Gibran tidak hanya datang ke sana ikut berkunjung tapi dia melakukan misalnya di belakang layar dia mengkoordinasikan itu ya bantuan yang dibutuhkan apa dengan otoritas dia sebagai wakil presiden kan bisa dilakukan itu Mbak yang terobosan Salah itu Mas Herslu. Kali ini Mas Herslu yang salah. Aku balas dendam ya Pak kayaknya nunggu-nunggu banget ini. Oke saya salah tapi maksud saya itu bisa dilakukan seharusnya. Ya. Nggak nyampe Mas Herslu, nggak nyampe ke situ. Iya, iya harus nunjukkan ijazah SMA-nya dulu baru bisa nyampe ke situ. Wah, gitu. Oke, tapi ini memang soal leadership sekali lagi ya dalam situasi sekarang dan Anda juga bisa nonton di konten saya di Sebelum Poin berkaitan dengan soal keputusan dari pemerintah Provinsi Aceh yang mengirim surat ke dua lembaga PBB ya, UNICEF dan UNDP. Karena mereka katanya punya pengalaman waktu itu menangani bencana di Aceh, jadi dan itu mereka sangat terbantu begitu. Nah ini kan jangan sampai kemudian ini menimbulkan friksi juga dengan pemerintah pusat karena pemerintah pusat menyatakan kan menolak bantuan dari dunia internasional gitu. Karena soal begini sensitif loh situasinya. Jadi jangan dengan pendekatan kekuasaan, jangan nganggap kemudian ini bagian dari subversif karena putusan pemerintah pusat. Harusnya pemerintah pusat yang lebih aspiratif apa yang sebenarnya terjadi di daerah gitu. Dan itu saya kira bisa diserap dengan baik oleh para pejabat pemerintahan pusat ini kalau mereka memang langsung ada di lapangan dan cukup meluangkan waktu yang cukup ini ya, bukan hanya seremonial datang ke sana ya Mbak Agi terus kemudian disambut banyak orang, tapi coba kalau tinggal di sana 1-2 hari bahkan di dekat lokasi itu pasti akan mendapatkan laporan yang jauh lebih komprehensif itu ketimbang laporan-laporan ada kecenderungan kan laporan asal Bapak senang saja kan kita ingat kemarin kasusnya Bahlil yang 93% kemudian BNPB yang soal BNPB juga soal tenda-tenda darurat tenda-tenda yang baru terpasang menjelang Presiden Prabowo hadir walaupun dan Bapak mencekam hanya ada di medsos. Iya gitu suasana mencekam ada di medsos dan itu sebenarnya nggak perlu terjadi kalau langsung terjun ke lapangan ya. Iya. Dan mungkin kalau ada teman-teman yang mempertanyakan, kenapa Pendeta Berkat Kurniawan Lauli ini menyerukan kalau seandainya bencana Sumatera tidak ditetapkan sebagai bencana nasional, maka sebaiknya Nias harus merdeka dari Indonesia. Dia kenapa sampai keras sekali mengatakan seperti itu, gitu ya? Karena memang warga Nias itu banyak sekali di Tapanuli Tengah, Mas Herslu. Dan Tapanuli Tengah ini menjadi salah satu daerah yang terdampak berat akibat bencana ini. Coba ini tidak hanya Pak Lauli saja yang bersuara keras ya. Misalnya Lamsiang Sitompul yang merupakan bagian dari itu tadi Ketua Umum Horas Bangsu Bata yang bagian yang protes itu tadi yang demo ya di Medan. Dia juga mengatakan agar DPRD bersama dengan masyarakat mendesak Presiden Prabowo menetapkan bencana sebagai bencana nasional, membentuk Badan Rekonstruksi dan Rehabilitasi atau BRR, seperti BRR Nias dan Aceh pada waktu tsunami dulu, karena dulu juga Nias menjadi tempat yang terdampak tsunami sangat-sangat berat. Kemudian selain itu dia juga minta agar memberikan anggaran 100 triliun dengan perkiraan bahwa
sesuai dengan rilis dari BNPB, kerugian bencana Sumatera 51 triliun, dan kalau dibagi 3, maka Sumut 17 triliun. Lalu kalau hanya mengandalkan APBD Sumut dan kabupaten kota terdampak, bagaimana mungkin akan melakukan rehabilitasi itu? Jadi apalagi sudah diprediksi bahwa rehabilitasi itu mungkin akan memerlukan waktu puluhan tahun, 20 sampai 30. 25 sampai 30 tahun kalau diserahkan sepenuhnya kepada pemerintah daerah. Banyak yang bicara seperti itu ya. Ya, betul Mas Ersu. Dan satu lagi ini apa namanya? Perilaku, kelakuan nir empati gitu ya, sama sekali nih. Ini lagi viral banget, yaitu kelakuan lagi-lagi dari Menko Pangan Zulhas. Oh, ada apa lagi nih? Oh, rame banget Mas Ersu. banyak sirik aja kali sama Pak Zulhas ini. Apa sih ceritanya? Iya. Nah, ceritanya Pak Zulhas ini kan berkunjung ke Biren. Dan kemudian diunggah oleh salah sebuah restoran di sana, begitu. Restorannya itu Sate Tubaka _official. Dia mungkin mengucapkan terima kasih maksudnya ya. Tapi unggahan tersebut kemudian menjadi viral, ditangkap oleh akun-akun medsos dan kemudian rame. Dan video itu berupa video di mana Zulhas ini sedang berada di meja makan yang panjang sekali. Dia bersama dengan rombongan, gitu. Saya rasa rombongan yang mengikuti dirinya, gitu, ketika dia berkunjung di tempat bencana tersebut, gitu, dan kemudian mereka makan dengan lauk pauk yang penuh, hampir tidak ada selanya itu di meja makan itu, lauk pauk yang kalau saya iseng piring yang ada di dekat Zulkifli Hasan, Menko Pangan kita itu, ya namanya juga Menko Pangan, pasti dia dekat dengan makanan, gitu ya. Itu ada sekitar 7 piring itu ya, yang ada di sekitar dia Mas Sersu, gitu. Di sebelahnya itu ada lagi piring yang di depannya. Maksudnya piring makanan ya, bukan piring nasi yang buat dia makan. Jadi dia bisa memilih semua jenis lauk pauk yang ada di situ. Dan dia melakukan itu sambil memegang sebuah cerutu, walaupun tidak terlihat dia sedang menghisap, tapi ya orang kalau pegang cerutu sambil makan, apalagi masa cuma dipegangin doang gitu kan. Jadi ini aksi ini dianggap sebagai tidak berempati kepada kesusahan rakyat gitu. Bagaimana mungkin rakyat untuk mendapatkan bubur, terus kemudian hanya kuah begitu dengan sedikit. Bahkan ada yang memakan itu Indomie tidak direbus Mas Enzo. Jadi dibagi-bagikan sejumput itu Indomie kering beserta ditaburi itu begitu. Jadi rakyat masih dalam keadaan seperti itu, sementara ini pejabatnya oke lah, mungkin mereka terbiasa dengan kondisi seperti ini kan dimanapun berada. Tapi di tempat yang seperti itu begitu, menahan dirilah sedikit gitu. Nanti kalau misalnya sudah masuk ke hotel yang lebih privacy, sudah ada di dalam pesawat, entah itu pesawat jet, entah itu pesawat pribadi atau pesawatnya yang menteri biasanya masuk ke kelas bisnis, itu kan bisa kita minta makanan apa saja, tidak perlu dipertontonkan seperti itu begitu. Walaupun artinya ini ngelarisi gitu ya, ngelarisi restoran yang ada di situ begitu, tapi ini tidak layak lah dilakukan oleh seorang. Rame itu ya lagian ya. Rame banget Mas itu hampir semua media, kemudian medsos begitu ya. Ini rame sekali membahas itu. Coba kita baca sedikit saja ya beritanya, salah satunya misalnya di pojok 1 nih akun. Viral video Zulhas makan santai sambil pegang cerutu. Netizen geram dan banjiri komentar. Jadi di situ jagat media sosial tengah dihebohkan oleh sebuah video yang menampilkan Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan sedang menikmati santapan di sebuah rumah makan sambil memegang cerutu. Momen tersebut sontak viral dan memicu beragam komentar dari netizen. Ini viralnya kemarin hari Ahad ya. Terutama karena gestur santai sang Menteri dalam video itu dianggap kontras dengan situasi masyarakat yang tengah dilanda bencana. Video pertama beredar luas dan pertama kali diunggah oleh akun Instagram Sumut_headline. Dari situ terus kemudian diunggah di berbagai platform dan juga diunggah oleh media. Dalam keterangan unggahnya disebutkan Zulhas tengah berada di salah satu restoran sate di kawasan Kutablang, kawasan Biren, Aceh. Dalam rekaman itu Zulhas tampak duduk bersama sejumlah koleganya menikmati hidangan sembari terlihat jelas memegang cerutu di tangannya. Detail cerutu inilah yang kemudian menjadi sorotan utama warganet selain juga hidangan yang banyak sekali berada di hadapan.
Oh, jadi cerutunya yang tadinya pertama kali membuat orang tertarik ya, gitu di situ ya, Iya, karena biasanya itu kan dinikmati orang dalam keadaan bersama teman-teman, ya bersama santai ya gitu ya. keadaan santai, Hmm, nonton film, sambil makan seperti yang dilakukan Julas. Artinya hmm. pikiran ini tidak crowded dengan masalah gitu. Artinya kita tidak Oh, sepertinya manusia itu sulit ya untuk jumping. Kalau saya sulit Mas Herstu untuk jumping. Jadi sesudah melihat situasi kritis atau situasi hmm, keadaan di lapangan yang hmm. yang memeras keringat, yang memeras perasaan kita, yang membuat kita kok ini terjadi seperti Ya. Bukankah ini nggak karena gitu stres ya. terus mengisap cerutu itu membuat jadi lebih tenang gitu pikiran Mbak Agi mesti. Nah, mungkin pada pribadi Zulhas itulah yang Hmm. terjadi. Dan sempat-sempatnya ya ke Aceh bawa cerutu. Ya, Oke, Mbak Agi. Ada yang lain selain Pak Zulhas yang disoroti publik, Mbak Agi? Kelihatannya kok senang ya, benar yang disoroti Pak Zulhas melulu sejak di Padang sampai di sini lagi gitu ya. ya kalau kalau yang lain-lain itu lebih kepada situasi Hmm, masyarakat yang menjerit, relawan yang menjerit. Kalau masyarakatnya disapa masih bisa ini, hmm, tapi relawannya itu yang di sana betul-betul ya, terpana, nggak percaya hmm, separah itu begitu. ya, Dan kemudian akhirnya mereka sekarang mengunggah itu bukan to the point, tapi berupa sinisme dan sindiran-sindiran. yes. Terima kasih, ini Kemensos sudah membangun satu Hmm, tenda, gitu tenda kecil. hmm, Terima hmm, kasih untuk bencana sebesar ini di daerah ini, di daerah hmm, ada yang bom atau apa gitu ya. hmm, hmm. Ya seperti itulah. Ya, Kita coba lihat ya, videonya saja. ya. Terima kasih Pak Kemensos yang sudah memberikan bantuan ke Babo dengan signifikan dan dahsyat karena Bapak kerja di pemerintahan. Satu, tenda. Tidak apa-apa, walaupun di sini warga udah bangun rumah, bangun posko yang banyak, warga bantu warga, Bapak mendirikan satu tenda. Tidak apa-apa. Semua dimulai dari 1% setiap harinya. Izin teman-teman kita bantu viralkan karena pemerintah ingin viral. Komen, bagus Kemensos, bagus. Izin. Oke, Mbak Agi. Oke, Ya, kebanyakan saya lihat Mbak Agi speechless kalau udah mulai ngomongnya begitu-begitu ya. Oke, tapi tetap saja kita harus menunjukkan empati kita. Tetap berdoa kalau toh nggak ini minimal doa kita buat teman-teman di daerah bencana. Semoga mereka semua bisa melaluinya dengan baik. Tapi tentu juga harus speak up bagaimana agar bantuan-bantuan itu tanpa melihat asalnya, apakah dari asing atau dari luar negeri, itu bisa mulai mengalir lah ke kawasan-kawasan yang ditimpa bencana sehingga teman-teman bisa terbantu lah sedikit banyaknya gitu ya Mbak Agi ya. Oke, sampai ketemu lagi. Saya Arsul Arif. dan saya Gebeta, terima kasih atas perhatian teman-teman. Tetap salam akal sehat. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.